صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan dan konseling dengan tema tolong HP-nya dimatikan dulu. Dengan tema adab dalam menuntut ilmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan scientific attitude, adab dalam ilmu. Sebelum kita mulai, Pak Guru minta salah satu dari kalian menyampaikan doa. Pak Guru persilakan. Silvia. Sebelum kita belajar, terima kasih. Hari ini untuk kelas 8 kelompok 1 semua masuk ya. Semua masuk. Baik, kita lanjutkan. Siap, dilanjutkan ya. Jadi di dalam kegiatan layanan ini, Pak Guru harapkan nanti kalian bisa mengembangkan pengetahuan yang kalian dapatkan pada hari ini tentang adab menuntut ilmu dalam menentukan sikap dan perilaku sebagai seorang penuntut ilmu. Dari kegiatan memahami konsep itu nanti kalian bisa memahami apa pemaparan materi scientific attitude atau adab menuntut ilmu. Ada kegiatan tayangan video inspiratif. Nanti mudah-mudahan kalian bisa menganalisa lebih bagus pengetahuan. Dan harapan terakhir dari kegiatan layanan ini, kalian bisa menerapkan pemahaman-pemahaman tentang konsep beradab dalam menuntut ilmu di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat kalian menuntut ilmu atau belajar di sekolah, di rumah. Kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui pada sesi layanan hari ini, metode pembelajaran yang akan kita lalui adalah pembelajaran brainstorming atau jurah pendapat. Nanti 40 menit ke depan kegiatan kita jurah pendapat, menganalisa jalan dari tayangan PowerPoint dan nanti menyimpulkan dan mengerjakan lembar tugas atau peta. Dari kegiatan-kegiatan ini kita akan lalui selama 40 menit. Harapan Pak Guru kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan untuk diketahui bahwa materi ini sangat penting untuk kalian kalau ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena salah utama orang sukses secara dunia dan masalah ilmu yang barokah, insya Allah kehidupan kalian akan sukses. Sekarang kita semangat dulu. Mari berdiri. Kita mulai dari ini. 1, 2, 3. Setiap angka genap doa dulu baru menyebutkan angka genapnya. Maka dari BK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
memberikan materi. Setelah itu nanti kalian akan Pak Guru berikan pertanyaan-pertanyaan sebagai bukti bahwa kalian betul-betul memperhatikan pendapat kalian menurut apa yang kalian pahami tentang materi yang Pak Guru berikan. Baik, pertanyaannya sekarang, kenapa harus kita punya adab? Ya, kenapa harus beradab dalam belajar? Ya, jadi jelaskan di sana. Ya, kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya bisa masuk di dalam jiwa yang bersih, yang suci, bersemangat, dan untuk menerima cahaya itu. Kalau orang lemas, coba perhatikan, kalian renungi, masuk ke dalam jiwa kalian harus bersih, suci, sehingga kalau bisa sebelum belajar itu berwudu. Aku yakin kalau kalian melakukan wudu minimal sebelum belajar, hati kalian akan tenang, pikirnya bebas, tidak terkendala seragam, tidak kendala sepatu. Di rumah sebelum belajar itu dulu. Dan perlu kalian ketahui, untuk belajar itu ketika pagi kalian menerima materi, ya, pagi itu kan otak kalian sedang jalan untuk menerima materi. Sore ba'da asar, usahakan untuk mengulangi apa yang sudah kalian terima tadi pagi. Informasi apapun yang kalian. Yang kedua, kenapa kita harus beradab? Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah aspek yang sangat penting bagi orang yang ingin menguasai suatu bidang keilmuan. Ya, bidang keilmuan apapun, kalau tidak punya adab di dalam proses menuntutnya, jangan harap kalian bisa sukses. Itu pentingnya adab di dalam menuntut. Ya, dijelaskan bahwa beradab itu adalah, pendapat seorang ahli, adab itu adalah berkesopanan, berakhlak, berbudi pekerti dalam laku dan pikiran. Nah, ini kata-kata laku dan pikiran. Laku itu perilaku, tidak tanduk. Sedangkan pikiran harus positif terhadap ilmu itu. Ya. Jadi di dalam laku dan pikiran kalian harus menerapkan kesopanan, berakhlak, dan budi pekerti. Bisa menyelesaikan cipta, rasa, dan karsa. Maksudnya adalah terus praktiknya seperti apa, Pak? Dalam menuntut ilmu ada beberapa cara praktik. Nah, berpraktik dalam beradab itu ada dua aspek yang harus kalian perhatikan. Pertama, hargai, hormati, dan muliakan ahli ilmu. Tadi sudah bernyanyi tentang hormati, sayangi teman, tandanya murid yang budiman. Tadi pendapat ahlinya berbudi, berakhlak. Ya. Jadi yang kedua, hargai dan muliakan ilmu. Menghormati itu lewat perbuatan dan perilaku. Jadi sekarang kita lihat cara untuk berperilaku beradab di dalam kepada ahli ilmu. Satu, memberikan perhatian penuh ketika guru sedang berbicara. Kalau kalian mau sukses, mau masuk ilmunya, apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, usahakan konsentrasi, pandang beliau. Ya. Yang kedua, tidak berbicara atau tidak bersemangat saat guru sedang menjelaskan dia tidur. Terus ketika sedang dijelaskan di belakang berbicara. Ya. Yang ketiga,
ketika bertemu beri salam. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini tidak boleh. Nah, apa itu? Berjalan di depan guru. Seharusnya, nah, kadang-kadang kalian tidak memperhatikan. Coba perilakunya siapa itu yang tidak boleh? Tidak ada sila. Nah, itu gimana? Yang tepat mana? Yang perempuan atau yang laki? Perempuan. Kalau misalnya dewa, terakhir yang, nah, ketika ya kan guru itu lebih tinggi tempat duduknya. Ketika guru berdiri kan, ketika bapak ibu gurunya masuk, ya beri salam berdiri sebenarnya tidak. Ya beri salam berdiri, nah begitu. Jangan. Nah, ini sikap dan laku kita pada ilmu sekarang. Nah, coba yang nomor satu itu, bagaimana kalian pahami bahwa buku itu seperti mendekat, didekat, jangan buku apapun, karena itu sumber ilmu. Minimal kita taruh di kalau sudah yang kedua, nah kadang-kadang ini duduk di atas meja, sedangkan di bawah ada Al-Quran, kadang-kadang terus ada buku di bawahnya duduk, apalagi ready. Jangan sampai kalian membelakangi ilmu. Terus selanjutnya di sini ada, nah kalau misalnya botas di punggung jangan di sini, punggung atau di depan. Nah kalau baca jangan misalnya selonjoran kakinya seperti itu, buku di atas, tidak boleh. Ya, seharusnya sumber ilmu itu lebih tinggi daripada, sehingga kalau kalian di surau baca ngaji, baca Quran, ada rehat kan, lebih tinggi. Jadi ilmu itu posisinya lebih tinggi dari tempat hidup kita. Sama seperti tadi, ahli ilmu lebih tinggi dulunya daripada murid. Nah, mari kita simak ini dulu, apa yang bisa kalian analisa dari penayangan video ini. Menunjukkan adab sebelum ilmu. Nanti setelah ini kita sama-sama mengajukan pendapat. Perhatikan ya, ini pelakunya seorang Risma yang seawalnya tidak bersemangat. Tahu nggak? Risma sudah berubah. Risma telah berhikmat kepada Ustazah. Risma yang pertama kali bangun untuk sholat tahajud. Tajihan hari-hari ini Risma selalu belajar dan sholat tahajud hingga datang waktu subuh saja. Memperhatikan Risma yang selalu duduk di depan saat pelajaran Ustazah. Sebelum Ustazah masuk, Risma yang pertama kali menuliskan meja Ustazah. Dia tahu siapa yang menuliskan sepatu Ustazah. Risma, Ustazah Risma. Namun saja, akhir-akhir ini Risma selalu berhikmat kepada semua guru. Ini ada pesan Syekh Muhammad Syakir dalam kitab Al-Wasoyah, itu sama dengan kitab Ta'limul Muta'alim, menanamkan sikap dan perilaku beradab pada diri murid. Dalam kitab Al-Wasoyah untuk para penuntut ilmu, wahai anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Jagalah waktumu, jangan sampai berlalu dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagimu. Wahai
baca dan pahamilah dengan penuh kesungguhan pelajaran yang telah maupun yang belum dibahas oleh guru. Bila engkau menemui kesulitan, jangan ragu untuk bertanya dan mendiskusikannya dengan temanmu. Dan jangan engkau alihkan ke masalah lain sebelum tuntas masalah pertama dan dapat kau pahami dengan baik. Apabila guru telah memilihkan tempat untukmu, jangan engkau pindah ke tempat lain. Bila salah seorang teman kamu hendak menempati tempat dudukmu, janganlah kamu bertengkar atau mengganggunya, tetapi kemukakan kepada guru agar beliau memberimu tempat duduk tertentu. Pak Guru jelaskan dulu ya dari Muhammad Syakir itu ada kaitannya dengan dari awal bahwa ilmu itu cahaya. Bagaimana kalian lihat dulu apa yang bisa kalian cerna? Coba ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi ya, paham sudah? Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira oke, sekarang Pak Guru minta kalian ajukan pendapat apa yang bisa kalian analisa dari kegiatan apa tayangan video ini. Coba dari dia, kira-kira apa pendapatnya? Pendapatnya apa dia? Ya. Ketika semangat belajar tidak ada, maka akan berpengaruh pada hasil belajar. Bagus. Coba Lia, pendapatnya apa? Apa yang bisa dianalisa, didapatkan pembelajarannya dari video? Murid harus diwajibkan agar Indra, coba pendapatnya apa? Jadi berdasarkan materi dari awal tadi dijelaskan, ya, pendapat kalian itu sekarang saya perlu simpulkan bahwa pentingnya adab di dalam menuntut ilmu itu akan mendatangkan keberhasilan buat pribadi, khususnya kalian di dalam proses menuntut ilmu. Kalau kalian mencermati apa yang kalian perlu informasikan hari ini dan kalian bisa penuhi nanti malam, ya, apakah saya adalah sosok murid yang beradab atau tidak? Pasti ada yang melekat di otak kalian, ya. Kalau buktikan saja apa yang Pak Guru katakan hari ini. Kalau misalnya nanti kalian terkendala di dalam karir kalian, ketika nanti sudah misalnya lebih banyak terasa nanti ketika selesai kuliah, kan melamar ke sana ditolak, mau kerja itu tidak berhasil, pasti ada yang salah dalam proses kalian menuntut ilmu, ya. Jadi simpulnya, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita gali informasi hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Pak Guru dalam menambah wawasan, karena belajar itu tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Utlubul ilma ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak buaya, di masa buaya sampai kita mati, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya hari ini Pak Guru. Mohon maaf sudah mengganggu jam pelajarannya yang lain. Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.